Di tengah ruang konferensi yang ramai di Gedung Tinggi Jakarta, CEO perusahaan teknologi terkemuka, Nadia, tiba-tiba berdiri dan menunjuk jari ke arah asisten pribadinya, Lina. Kau pikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan di luar jam kerja? Gaya hidupmu yang menyimpang itu bisa merusak citra perusahaan, seru Nadia dengan suara lantang, membuat seluruh ruangan terdiam seketika, sementara Lina hanya bisa menunduk, air mata mulai menggenang di matanya. Tak ada yang tahu, saat itu juga, kakak Lina, seorang perwira angkatan laut yang sedang cuti, sedang menyaksikan siaran langsung rapat itu melalui ponselnya, dan amarah mulai membara di dada perempuan tangguh itu. Lina merasa dunia berputar. Bagaimana bisa Nadia, bos yang selama ini dia kagumi, tiba-tiba menyerangnya seperti ini? Dalam hati, Lina bergumam, aku hanya mencintai seseorang, apa salahnya? Mengapa harus diumbar di depan semua orang? Pikirannya melayang ke malam sebelumnya, saat dia dan pacarnya, Rina, berpelukan diam-diam di apartemen kecilnya. Rina, seorang guru sekolah dasar yang lembut, adalah satu-satunya pelipur lara di tengah tekanan kerja yang mencekik. Tapi sekarang, semuanya terancam. Nadia, dengan sikap arogan dan konservatinya, seolah menjadi perwakilan dari masyarakat Indonesia yang masih penuh prasangka terhadap hubungan seperti miliknya. Lina ingat bagaimana ayahnya, seorang pensiunan pegawai negeri, pernah mengancam akan memutus hubungan jika tahu orientasi seksualnya. Kau harus normal, Lina. Untuk keluarga, kata ayahnya dulu. Kini, di kantor, ancaman itu terasa lebih nyata. Lina merasa dadanya sesak, antara marah dan takut. Apakah dia harus mundur? Atau melawan? Tapi melawan berarti mengakui semuanya, dan itu bisa menghancurkan karirnya. Nadia, di sisi lain, merasa puas setelah ledakannya. Itu perlu dilakukan, gumamnya dalam hati saat kembali ke kursinya. Sebagai CEO berusia 35 tahun yang telah membangun perusahaan dari nol, dia tak bisa mentolerir apapun yang bisa menodai reputasi. Tapi di balik sikap tegasnya, ada keraguan yang menggerogoti. Nadia ingat masa mudanya saat dia pernah merasakan tarikan aneh terhadap sahabat perempuannya di kampus. Itu hanya AC, katanya pada diri sendiri berkali-kali. Pernikahannya dengan seorang pengusaha kaya telah menyegel segalanya, meski pernikahan itu lebih seperti kesepakatan bisnis. Suaminya, yang jarang pulang, tak pernah tahu rahasia hatinya. Nadia berpikir, jika aku bisa menekan perasaan itu, mengapa Lina tidak bisa? Ini demi kebaikan perusahaan. Tapi malam itu, saat sendirian di penthouse mewahnya, Nadia tak bisa tidur. Gambar wajah Lina yang terluka terus menghantuinya. Apakah aku terlalu keras? Tapi masyarakat kita belum siap. Keluargaku sendiri akan menolak jika tahu. Ayah Nadia, seorang ulama terkemuka di Jakarta, selalu menekankan nilai-nilai tradisional. Wanita harus menikah dengan pria, membangun keluarga, katanya. Nadia merasa terjebak antara ambisi karir dan norma sosial yang menekan. Sementara itu, di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta, Maya, kakak Lina yang berusia 30 tahun, menutup ponselnya dengan tangan gemetar. Sebagai perwira angkatan laut, dia terbiasa dengan disiplin dan pertempuran, tapi ini berbeda. Bagaimana dia berani menyakiti adikku seperti itu, gumam Maya. Maya sendiri adalah seorang lesbian yang tertutup, hidup dalam bayang-bayang militer di mana orientasi seksual bisa menghancurkan karir. Pacarnya, seorang dokter militer, selalu mengingatkan, kita harus diam, Maya. Untuk bertahan. Tapi melihat adiknya dihina secara terbuka, Maya merasa api amarah menyala. Dia ingat saat kecil, bagaimana dia melindungi Lina dari bully di sekolah. Aku tak bisa diam lagi, pikirnya. Maya mulai merencanakan, tapi keraguan muncul.
Jika dia campur tangan, rahasianya sendiri bisa terbongkar. Apa harga yang harus kubayar? Karierku, keluargaku. Ayah mereka, yang bangga dengan prestasi Maya di Angkatan Laut, tak akan pernah memakan. Tapi cinta pada adik lebih kuat. Maya memutuskan untuk menghubungi Lina malam itu. Lina menerima panggilan dari Maya dengan suara parau. "Kak, aku tak tahu harus bagaimana," katanya, air mata mengalir. Maya mendengarkan, hati teriris. "Aku lihat semuanya, Lin, jangan khawatir, aku akan bantu." Tapi di balik kata-kata tegas itu, Maya bergulat dengan diri sendiri. Apakah ini benar? Melibatkan diri berarti mempertaruhkan segalanya. Lina di ujung telepon merasa sedikit lega, tapi juga cemas. "Kak, jangan lakukan apa-apa yang bodoh. Kariermu penting." Percakapan itu membuat Lina mempertanyakan segalanya. Mengapa masyarakat Indonesia masih begitu keras terhadap cinta seperti ini? Di negeri yang katanya toleran, tapi di balik itu, diskriminasi merajalela. Lina ingat berita tentang pasangan sesama jenis yang diusir dari kampungnya. Apakah aku harus pindah negara? Tapi ini tanah airku. Pikiran itu membuatnya semakin tertekan. Nadia, yang tak tahu apa-apa, mulai menerima email anonim yang mengkritik tindakannya. "Siapa ini?" gumamnya. Keraguan mulai tumbuh, membuatnya mempertanyakan keputusannya. Di kantor keesokan harinya, suasana tegang. Lina menghindari Nadia, fokus pada pekerjaan. Tapi dalam hati, dia berdoa agar semuanya berlalu. "Aku cinta Rina, tapi apakah itu layak untuk semua ini?" Rina yang tahu kejadian itu menghibur Lina di malam hari. "Kita kuat, sayang. Tapi mungkin saatnya kita bicara terbuka." Lina ragu. Bicara berarti risiko lebih besar. Konflik inner ini membuat Lina semakin lelah. Nadia melihat Lina dari kejauhan, merasa bersalah. "Mungkin aku salah. Tapi bagaimana mengakuinya?" Ayah Nadia menelepon, memuji sikapnya yang tegas. "Itu benar, Nak. Jaga nilai-nilai kita." Kata-kata itu makin menekan Nadia. Maya sementara itu mulai mencari informasi tentang Nadia. "Aku harus tahu kelemahannya," pikirnya. Rencana balas dendam mulai terbentuk, tapi dengan harga tinggi. Maya duduk di kai kecil dekat pangkalan Angkatan Laut, memandang layar laptopnya. Informasi tentang Nadia mulai terkumpul, CEO sukses, tapi pernikahan retak, dan rumor tentang masa lalu yang misterius. "Jika aku ungkap ini, dia akan hancur," gumam Maya. Tapi hati nuraninya bergejolak. Apakah ini balas dendam atau keadilan? "Aku tak ingin jadi monster." Sebagai perwira, Maya terlatih untuk strategi, tapi ini personal. Dia ingat saat pertama kali mengakui orientasinya pada diri sendiri, di tengah latihan militer yang keras. "Aku mencintai wanita, tapi itu harus rahasia." Pacarnya, Drsari, selalu mendukung, tapi kali ini Sari khawatir. "Maya, jangan gegabah. Pikirkan kita." Maya merasa terpecah. Cinta pada adik versus cinta pada Sari, dan karier. Apa yang benar? Melindungi keluarga berarti mengorbankan yang lain. Pikiran itu makin berat, membuatnya tak bisa tidur. Lina di apartemennya berdebat dengan Rina. "Aku mau resign, Rin. Tak tahan lagi." Rina memeluknya, tapi dalam hati Rina juga ragu. "Kita bisa lawan bersama, Lin, tapi jika kau pergi, itu artinya kalah." Lina merasa marah pada diri sendiri. Mengapa aku lahir begini? Mengapa tak bisa normal seperti yang diinginkan keluarga? Ayah mereka, yang masih tradisional, tak tahu apa-apa. Jika tahu, mungkin serangan jantung.
Lina ingat hari ulang tahun ayah saat Maya dan dia berpura-pura bahagia. Kita bohongi dia demi kedamaian. Tapi kebohongan itu makin menyiksa. Nadia di rumahnya menerima panggilan dari suami. Kau terlalu keras, Nad. Itu bisa jadi isuher. Nadia membentak, ini urusanku. Tapi setelah itu, dia menangis sendirian. Apakah aku membenci Lina karena aku membenci diriku sendiri? Masa lalu muncul, ciuman pertama dengan sahabat di kampus, yang dia tolak keras. Itu dosa, katanya dulu. Kini perasaan itu kembali, membuatnya bingung. Maya memutuskan bertemu Lina. Di taman kota, mereka berbicara. Aku akan konfrontasi Nadia, kata Maya. Lina terkejut. Kak, jangan. Kau bisa dipecat. Maya tersenyum pahit. Untukmu, aku rela. Tapi dalam hati, Maya takut. Apakah ini ego? Atau cinta sejati? Konflik ini makin dalam, membuat Maya mempertanyakan identitasnya sebagai tentara. Aku bela negara, tapi negara tak bela aku. Di Indonesia, undang-undang tak melindungi LGBT, malah sering diskriminasi. Maya ingat kasus rekan tentara yang dipecat karena orientasi. Risikonya besar. Lina pulang dengan hati berat. Kakakku korbankan segalanya untukku. Apa aku pantas? Rina melihat itu semakin cemas. Lin, pikirkan masa depan kita. Nadia mulai merasakan dampak. Media sosial mulai ramai dengan kritik terhadap perusahaannya. Siapa di balik ini, gumamnya. Seorang teman lama menghubungi, Nad, kau ingat dulu di kampus. Kau pernah bilang suka cewek. Nadia panik. Itu bohong. Tapi kenangan itu makin kuat. Dia mulai memimpikan Lina bukan sebagai musuh, tapi sesuatu yang lebih. Apa ini? Aku tak boleh. Tekanan dari ayah makin besar. Jaga imanmu, nak. Nadia merasa terjebak dalam sangkar emas. Maya sementara itu menyusun email anonim ke media. Ini akan hancurkan dia. Tapi Sari menghentikannya. Maya, ini bukan kau. Debat panjang terjadi, membuat Maya menangis. Aku lelah bersembunyi, Sar. Lina memutuskan konfrontasi Nadia secara pribadi. Di kantor malam hari, dia masuk ke ruangan Cheo. Mengapa kau lakukan itu? Tanya Lina. Nadia terkejut, tapi tak bisa menjawab. Itu demi perusahaan. Lina menatapnya. Atau demi rahasiamu sendiri? Nadia pucat. Percakapan itu membuka luka lama. Lina pulang, hati campur aduk. Dia juga menderita. Maya yang tahu dari Lina semakin ragu. Mungkin ada cara lain. Konflik inner makin intens, dengan emosi yang membara. Emosi Maya semakin meluap saat dia melihat berita tentang perusahaan Nadia yang mulai goyah. Ini akibatnya, gumamnya, tapi ada penyesalan. Apakah aku terlalu jauh? Adikku tak ingin balas dendam. Maya ingat masa kecil, saat ayah memukulnya karena bermain dengan boneka. Kau perempuan, tapi harus kuat seperti laki-laki. Itu membentuknya jadi tentara, tapi juga menyembunyikan dirinya. Sari, pacarnya, semakin khawatir. Maya, Snop. Ini akan hancurkan kita. Maya berteriak dalam hati, aku tak bisa stop. Ini untuk keadilan. Konflik antara tugas dan cinta makin menyiksa, membuatnya hampir depresi. Dia mulai minum diam-diam, sesuatu yang tak pernah dilakukan sebelumnya. Apa aku jadi pengecut? Lina di sisi lain semakin terpuruk. Rina mengusulkan putus. Lin, ini terlalu berat. Keluargamu, masyarakat. Lina menangis. Jangan tinggalkan aku, Rin. Kau satu-satunya.
Tapi dalam hati, Lina tahu Rina benar. Apakah cinta ini layak untuk semua penderitaan? Ayah menelepon, tak tahu apa-apa. Lina, kau baik-baik saja. Kakakmu bilang kau stres kerja. Lina bohong, ya, Pak. Baik. Kebohongan itu makin berat, seperti batu di dada. Nadia yang mulai investigasi menemukan jejak Maya. Kakaknya tentara. Ini bisa jadi masalah besar. Nadia ragu, tapi ambisi menang. Aku harus lindungi perusahaan. Tapi mimpi tentang Lina makin sering, membuatnya mempertanyakan orientasinya. Aku suka dia. Ayahnya datang berkunjung, menekan lebih keras. Jangan biarkan isu merusakmu. Nadia merasa seperti boneka. Maya memutuskan bertemu Nadia secara langsung. Di lobi gedung, dia memperkenalkan diri. Aku kakak Lina. Hentikan ini. Nadia terkejut. Kau tak punya hak. Debat sengit terjadi, membuka luka masing-masing. Maya bilang, kau hipokrit. Kau sendiri sembunyikan rahasia. Nadia marah, tapi benar. Setelah itu, Maya pulang dengan hati hancur. Aku salah. Ini bukan jalan. Sari menghibur, tapi Maya merasa bersalah. Lina tahu kejadian itu, semakin marah pada Maya. Kak, kau buat semuanya lebih buruk. Saudara kandung bertengkar, emosi meledak. Aku lakukan untukmu, kata Maya. Lina menangis, aku tak minta. Nadia terguncang, mulai mendekati Lina. Makan aku, katanya di kantor. Lina terkejut. Mengapa sekarang? Nadia mengaku aku takut pada diriku sendiri. Percakapan itu membuka pintu, tapi juga konflik baru. Lina merasa tertarik, tapi ada Rina. Apa ini pengkhianatan? Pikirannya berputar. Masyarakat mulai bereaksi dengan petisi anti-diskriminasi. Tapi juga ancaman dari kelompok konservatif. Nadia menerima surat ancaman. Ini harga yang kubayar. Ayahnya marah besar. Kau gagal, Nad. Nadia menangis, merasa sendirian. Maya di pangkalan, diinterogasi atasan karena rumor. Apa kau terlibat isu sensitif? Maya bohong, tapi hati teriris. Emosi semakin tinggi dengan pengkhianatan muncul. Rina tahu tentang kedekatan Lina dan Nadia. Kau pilih dia. Rina pergi, meninggalkan Lina hancur. Aku kehilangan semuanya. Maya menyesal, meminta maaf pada Lina. Ma, adik. Tapi kerusakan sudah terjadi. Penderitaan Lina mencapai puncak saat Rina benar-benar pergi. Mengapa aku biarkan ini terjadi? Gumam Lina, menangis di kamar gelap. Kenangan dengan Rina membanjiri, malam pertama mereka saling mengaku cinta, di tengah hujan Jakarta. Kau buat aku utuh, kata Rina dulu. Kini, semuanya hancur karena keputusannya. Lina mempertanyakan, apakah aku egois? Memilih karir daripada cinta. Ayah tahu sedikit dari gosip. Lina, apa benar kau? Lina tak bisa jawab, hanya menangis. Ayah marah, ini memalukan keluarga. Tekanan itu membuat Lina hampir bunuh diri, tapi ingat Maya. Kakakku butuh aku. Nadia yang semakin dekat, menawarkan dukungan. Aku paham penderitaanmu, Lin. Tapi Lina ragu. Kau penyebabnya. Konflik inner Lina makin dalam, antara dendam dan tarikan hati. Maya dihadapkan pada pilihan ultimatum dari atasan. Pilih, diam atau mundur. Maya menangis, aku tak bisa diam lagi. Sari meninggalkannya sementara. Ini terlalu berisiko, Maya. Maya merasa dikhianati. Semua orang tinggalkan aku karena kebenaran. Dia ingat sumpah sebagai tentara, bela yang lemah.
Lina adalah yang lemah. Maya memutuskan bicara ke media, mengungkap diskriminasi. Ini untuk perubahan. Tapi harga karir hancur, ayah memutus hubungan. Kau bukan anakku lagi, kata ayah. Maya hancur, tapi tegar. Ini pengorbanan. Nadia melihat berita, terkejut. Dia berani. Nadia mulai berubah, mendukung Lina secara terbuka. Aku salah dulu. Tapi suaminya mengancam cerai. Ini merusak bisnis. Nadia memilih, aku ingin bebas. Lina dan Nadia semakin dekat, tapi dengan rasa bersalah. Lina bilang, aku masih cinta Rina. Nadia mengerti, ambil waktu. Tapi masyarakat bereaksi keras, demo di depan kantor. Lina diancam. Ini neraka. Maya datang, mendukung. Kita lawan bersama. Saudara bersatu kembali, tapi dengan luka dalam. Rina kembali, tapi hanya sebagai teman. Aku makan, tapi kita tak bisa lagi. Lina hancur lagi. Pengkhianatan demi pengkhianatan. Emosi meledak dalam pertemuan keluarga. Ayah marah, tapi melihat penderitaan anak-anaknya, mulai ragu. Apakah aku salah? Nadia mengakui perasaannya pada Lina. Aku cinta kau. Lina terkejut, tapi merasakan hal sama. Tapi ini salah. Konflik moral mencapai klimaks. Puncak emosi datang saat demo besar di depan gedung Nadia. Lina berdiri di balkon, melihat massa yang marah. Mereka benci kami karena cinta. Dalam hati, Lina berteriak, mengapa Tuhan buat aku begini jika ini dosa? Maya di sampingnya, tangan gemetar. Aku kehilangan segalanya, karier, Sari, ayah. Maya menangis, tapi aku tak menyesal. Untukmu. Nadia bergabung, memeluk Lina. Kita hadapi bersama. Tapi ancaman nyata datang, kelompok radikal melempar batu. Lina terluka, darah mengalir. Ini harga cinta. Di rumah sakit, Lina bangun, melihat semua orang di sekitarnya. Ayah datang, air mata berlinang. Makan ayah, anak-anakku. Ayah salah. Rekonsiliasi datang, tapi dengan luka permanen. Rina datang, mengucapkan selamat tinggal. Bahagialah, Lindle. Lina menangis, aku kehilanganmu karena ini. Nadia dan Lina memutuskan bersama, meski masyarakat masih menolak. Kita bangun ulang, kata Nadia. Maya, meski dipecat, menemukan kedamaian. Aku bebas sekarang. Tapi Sari tak kembali. Pengorbanan terbesar. Cerita berakhir dengan mereka bertiga, menghadapi masa depan. Apakah mencintai sesama jenis adalah dosa, atau hanya prasangka manusia yang harus diubah?